Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan dengan singkat terkait dengan hukum jaminan produk halal di Indonesia. Kaitannya dengan hukum jaminan produk halal di Indonesia, di sini terdapat atau pemerintah telah menetapkan beberapa dasar hukum untuk mengatur jaminan produk halal di Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana keberlakuan undang-undang tersebut nanti juga diatur melalui peraturan Menteri Agama dan juga beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, beberapa aturan atau beberapa regulasi jaminan produk halal itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuan yang pertama tentu adalah untuk menjamin kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, di mana kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas muslim, di mana muslim itu memiliki kewajiban harus mengkonsumsi makanan yang halal, ya, itu dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Terus kemudian selain itu tujuannya adalah untuk kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri, tentunya adalah yaitu untuk meningkatkan nilai tambah, karena tentunya kalau produk yang dijual itu telah bersertifikat halal, maka masyarakat menjadi lebih yakin atas produk tersebut. Otomatis produk tersebut penjualannya itu meningkat, ya, karena itu lebih diminati oleh masyarakat. Jadi di dalam aturan atau di dalam undang-undang jaminan produk halal, inti yang kemudian diatur itu apa? Inti yang diatur di situ adalah mengatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Aturan tersebut diamanahkan melalui pasal 4, ya. Di situ dikatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, yang dimaksudkan produk di dalam undang-undang tersebut itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah jasa. Yang dimaksud dengan barang itu apa saja? Ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai. Tapi khusus untuk produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik itu adalah produk-produk yang terkait dengan makanan, minuman, atau kosmetik saja. Selain itu tidak wajib bersertifikat halal. Yang kedua adalah jasa. Jasa di sini mencakup jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kenapa jasa wajib bersertifikat halal juga? Karena jasa ini adalah bagian dari proses yang ada di dalam pengolahan suatu produk makanan. Jadi misalnya adalah produk chicken, ya. Nah, chicken itu kan ayam, ya. Ayam itu kemudian sebelum dijual atau sebelum dinikmati, otomatis kan melalui proses yang namanya proses penyembelihan. Ayam itu halal, tapi kalau disembelih dengan cara yang tidak islami, maka kemudian akibat hukumnya atau dampaknya adalah ayam itu kemudian haram, ya. Dan kemudian jasa-jasa yang lainnya. Pada intinya tidak hanya barang saja, tapi jasa di situ wajib bersertifikat halal. Karena apa? Jasa itu juga bagian dari proses sebelum produk tersebut sampai ke masyarakat. Nah, dalam hal ini ketika produk itu sudah bersertifikat halal, ya, lantas tidak selesai kewajiban dari pelaku usaha. Karena apa? Pelaku usaha setelah kemudian memproses sertifikasi halal produknya, maka pelaku usaha itu juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut itu sudah dijelaskan melalui pasal 25. Di antaranya adalah harus mencantumkan label halal terhadap produknya. Selain itu juga harus menjaga kehalalan dari produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Nah, ketika pelaku usaha itu tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kewajibannya, ya, yang diatur tadi di dalam pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha tersebut nanti bisa dikenakan yang namanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut. Sanksi itu nanti bermacam-macam tergantung tingkat pelanggarannya, ya. Jadi mulai dari sanksi tertulis, sanksi administratif, bahkan sampai ketentuan sanksi pidana kalau memang pelanggarannya berat. Nah,
di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatakan bahwasanya produk halal saat ini menjadi wewenangnya BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana salah satu badan yang di bawah Kementerian Agama yang merupakan salah satu lembaga baru khusus yang tugasnya itu untuk memproses sertifikasi halal, di mana dulu sertifikasi halal itu menjadi wewenang MUI. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan produk-produk yang telah bersertifikat halal MUI? Karena sekarang sertifikasi halal menjadi wewenangnya BPJPH. Nah, produk-produk halal yang sudah disertifikasi oleh MUI itu dinyatakan tetap berlaku. Hal ini ditetapkan di dalam pasal 58 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, cuma masa keberlakuannya itu hanya sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Contoh misalnya, jika produk tersebut berakhirnya sertifikasi halal dari MUI itu sampai tahun 2023 tahun ini. Nah, berarti setelah tahun ini, misalnya pada bulan Desember, berarti setelah bulan Desember tahun ini, si pelaku usaha wajib kembali memproses produk tersebut untuk dilakukan pengajuan kembali sertifikasi halal atas produk tersebut. Cuma perbedaannya, kalau dulu sertifikasi halal itu dilakukan ke MUI atau disertifikasi oleh MUI, saat ini nanti pelaku usaha itu pengajuannya adalah mengajukan kepada BPJPH. Seperti itu ya, karena sekarang sertifikasi halal menjadi wewenangnya BPJPH. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan produk-produk yang sampai hari ini belum bersertifikat halal? Dan ini kenyataan di masyarakat kan mayoritas produk-produk itu memang belum bersertifikat halal. Apakah dikenakan sanksi terhadap produsen produk tersebut? Jadi teman-teman semua, ini yang harus dipahami bersama, bahwasanya kewajiban bersertifikasi halal itu diberlakukan secara bertahap, di mana penahapannya itu dimulai pada tahun 2019 dan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Penahapan tersebut itu dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Artinya, jika sampai hari ini banyak produk yang belum bersertifikat halal, maka itu belum dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena apa? Karena pelaku usaha masih mempunyai kesempatan sampai dengan 17 Oktober 2024. Kecuali setelah tanggal 17 Oktober 2024, jika ada produk yang belum bersertifikat halal, itu nanti baru akan dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Itu pun hanya bagi produk makanan. Karena apa? Karena di dalam undang-undang tersebut ditegaskan aturan penahapan kewajiban bersertifikat halal itu dilakukan bertahap, di mana penahapannya adalah mulai dari makanan, minuman, dan seterusnya ya. Jadi kalau bukan makanan itu nanti belum terkena undang-undang tersebut ya. Jadi sampai tanggal 17 Oktober 2023 itu tahapan yang pertama itu adalah produk-produk makanan dan minuman terlebih dahulu. Nah, untuk proses sertifikasi halal, teman-teman semua harus tahu bahwasannya itu ada biayanya. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya siapa yang menanggung biaya proses sertifikasi halal? Di dalam undang-undang telah disebutkan biaya sertifikasi halal itu dibebankan kepada pelaku usaha, ya. Nah, ada pengecualiannya tidak, bisa nggak kemudian itu ditanggung oleh pihak lainnya? Bisa ditanggung oleh pemerintah, misalnya itu terkhusus bagi produk-produk makanan dan minuman yang dijual atau yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau produk tersebut dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil, maka itu nanti bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dari pemerintah. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan. Dan yang terakhir, jangan lupa mengerjakan kuis dari saya. Saya sudah menyediakan 5 kuis. Silahkan kuis tersebut atau soal-soal tersebut itu dikerjakan dan nanti dikirimkan ke alamat Google Form yang
nanti akan saya share setelah materi pada hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.